Pemirsa, kami lanjutkan perbincangan siang hari ini bersama dengan Zubairi Jurban, Ketua Pemeriksa Kesehatan di momen Pilpres 2009-2014. Pak Zubairi, menyambung pertanyaan saya di ujung segmen sebelumnya bahwa terkait dengan tes treadmill begitu ya, sempat dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo, salah satu baca pres di pemilu mendatang. Ini fungsinya untuk apa dan detailnya bagaimana? Apakah bermain kecepatan, elevasi, dan untuk mengecek apa sebenarnya? Apakah hanya jantung saja atau ada hal lain? Jadi kadang-kadang rekaman jantung normal, tapi kita ingin melihat kemampuan jantung untuk merespon stres. Jadi kemampuan jantung untuk merespon stres eksternal ini dalam lingkungan klinis yang terkendali karena di rumah sakit ini. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan kalau positif atau negatif. Jadi kalau misalnya positif artinya berarti ada kelainan jantung pada waktu treadmill test. Treadmill itu kan kita harus ada exercise dulu sehingga heart rate-nya itu meningkat sekitar ya kalau seumur-umur saya sekitar 140 150, kira-kira sekitar 220 dikurangi usia kita. Nah itu kemudian kita bisa lihat, oh ternyata positif, ini gawat, harus diobati. Apa bisa diobati. Jadi kalau treadmill test positif, tetapi apakah fit atau tidak tergantung dari kesehatan keseluruhan. Tapi kalau treadmill test positif memang berarti ada kelainan jantung sewaktu orang tersebut atau calon tersebut diberi tekanan, jadi diberi stres eksternal, sehingga misalnya bisa mampu tidak lari, naik tangga, itu semacam stres eksternal semacam itu. Jadi begitu heart rate tinggi ternyata timbul kelainan jantung. Nanti kita sebut sebagai treadmill yang positif. Tentu akan dipertimbangkan banget apakah treadmill yang positif itu mampu atau tidak. Biasanya akan ke arah kemungkinan bisa tidak lolos atas kesehatan kalau pleno sepakat. Baik, Pak Zubairi, tadi kan Anda mengatakan bahwa yang diperiksa dalam tes kesehatan baca pres dan baca wapres ini kan banyak aspek ya, dari jantung, paru-paru dan seterusnya. Nah ini kan pasti ada banyak sekali dokter spesialis di situ yang melakukan pemeriksaan. Nah ini teknisnya bagaimana Pak Zubairi? Sesuai dengan pengalaman Anda, apakah kemudian masing-masing dokter spesialis ini memberikan rekomendasi atau hasil dan rekomendasinya kemudian dibawa ke diskusi forum begitu? Atau justru di forum itulah yang akan memunculkan suatu keputusan atau kesepakatan bersama, Pak Zubairi? Jadi misalnya pagi periksa dulu darahnya, kemudian ke ruangan penyakit dalam, ke ruangan neurologi, misalnya pindah lagi ke ruangan mana, kemudian setelah itu ada juga tes darah ulangan, kemudian lanjut ke pemeriksaan di ruangan-ruangan lain, lalu lanjut ke pemeriksaan untuk ronsen dada, untuk tadi ada treadmill, ada echo, ada pemeriksaan yang lain. Belum lagi termasuk pemeriksaan kejiwaan yang makan waktu lama banget, dan tes MMPI itu. Jadi pada prinsipnya lumayan juga itu capainya. Namun kita pada waktu itu saya masih ingat, saya harus menyampaikan kepada yang bersangkutan, misalnya rasanya capek mau break dulu sebentar juga boleh, monggo. Jadi selama 9-10 jam itu kalau mau istirahat sebentar silahkan. Oke, kemudian setelah itu akan dibawa ke sebuah forum diskusi begitu Pak, antar tim kesehatan ini? Kemudian didiskusikan hasil-hasilnya atau bagaimana? Dokter penyakit dalam kesimpulannya apa, dokter jantung kesimpulannya apa, masing-masing dokter spesialis yang berbeda-beda itu kemudian menyampaikan hasilnya di rapat pleno, rapat yang dihadiri semua orang. Oke, ketika itu disampaikan, kemudian ini bersifat sudah final atau bisa mendapat feedback dari tim dokter lainnya atau bahkan mungkin dari ketua pemeriksa kesehatannya mungkin begitu, Pak Zubairi? Oh ya, dapat feedback dari banyak orang, kita diskusikan. Jadi kalau semuanya sepakat ternyata ini kelihatannya berat sekali, kemudian tidak lolos, ya kita sampaikan kesimpulannya tidak lolos. Sebaliknya
walaupun ada penyakit, namun pleno menyatakan bahwa ini penyakitnya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk memimpin negara selama tahun-tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan tidak ada disabilitas, ya lolos. Oh oke, baik. Berarti tidak langsung final ya hasil dari dokter spesialis itu dibawa ke sebuah forum untuk didiskusikan apakah ada bisa hal-hal yang bisa dimaklumi lah begitu ya kurang lebih bahasanya. Tadi Anda katakan tes psikis itu yang paling lama begitu Pak Zubairi. Kenapa bisa begitu? Dan apa saja yang dilakukan untuk melakukan atau memeriksa tes psikis atau kejiwaan seseorang? Iya, tes kejiwaan, karena nggak bisa kita menilai kejiwaan seseorang dengan waktu 5 menit, nggak bisa. Jadi kita harus bertanya macam-macam. Itu setelah pemeriksaannya juga lama oleh dokter psikiater itu, kemudian tes untuk MMPI-nya, kuesionernya itu juga makan waktu lama. Bayangin mengisi lebih dari 350 pertanyaan dengan cepat, itu bisa makan waktu sejam lebih. Karena kita tidak ingin presiden kita atau wakil presiden kita nantinya ternyata orang yang psikopat, ya nggak bisa. Oke, biasanya untuk di tes kejiwaan itu selain menjawab ratusan pertanyaan, apalagi Pak Zubairi tesnya? Oh ya, itu jadi tiga pemeriksaan yang berbeda. Pertama, psikiater itu juga makan waktu lama, itu sebelum tes. Kemudian MMPI mengisi kuesioner yang cepat itu lebih ke arah yang bersangkutan yang mengisi. Namun setelah diisi semua baru kemudian tim psikiatri psikologi atau tim psikiatri itu akan menilai apakah kuesioner yang diisi itu menyimpulkan adanya kelainan kepribadian atau tidak. Oke, Pak Zubairi, ini kan bahwa tes ini kan ada tes fisik, kemudian ada tes kejiwaan, dan yang terakhir ada tes untuk bebas narkoba yang informasi yang kami dapatkan. Nah ini apakah bobotnya kemudian sama rata semuanya atau ada salah satu atau dua hal atau 2 poin yang paling diperhitungkan begitu Pak Zubairi? Oh ya, saya kira cukup 1 poin saja. Kalau ada kelainan yang serius itu harus disampaikan dan kita diskusikan apakah bisa lolos atau tidak. Jadi tim, karena itu memang syaratnya adalah kita harus independen dan harus objektif, tidak boleh ada bias. Jadi misalnya di Amerika jelas sekali di awal-awal tidak bisa bias, tidak boleh bias, walaupun pemeriksaannya di rumah sakit Walter Reed, rumah sakit pemerintah di Amerika. Baik. Kemudian ketika hasilnya ini sudah ada, itu langsung dikirimkan ke pihak KPU atau bagaimana Pak Zubairi? Oh iya, jadi kita bekerja untuk KPU, jadi kerja atas nama KPU dan untuk KPU, sehingga begitu ada hasil kita tidak menyampaikan ke publik, enggak sama sekali. Kita menyampaikannya ke KPU. KPU kemudian berdasarkan data dan kesimpulan tim pemeriksa kesehatan Capres-Cawapres itu baru menyampaikan ke publik bahwa yang bersangkutan lolos atau tidak lolos dari tes kesehatan. Oke, baik. Berarti dari pihak tim pemeriksa kesehatan ini tidak punya, saya bisa katakan tidak punya hak ya untuk memberikan informasi itu, bocoran informasi kepada pihak bakal pasangan calon ya Pak Zubairi ya? Oh iya, jadi di tata kelolanya demikian. Jadi ini KPU yang akan menyampaikan. Baik. Kemarin pada saat konferensi pers, tim dokter dari RSPD Gatot Subroto mengatakan bahwa tidak bisa dilakukan tes ulang. Nah ini apa maknanya? Tes ulang di lain hari atau di hari yang sama ketika ada hasil yang mungkin kurang memuaskan, bisa dilakukan tes ulang di saat itu juga atau bagaimana? Kita bahas di segmen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.